Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhanifah dengan NIM 12540100152, kelas 1D, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir ujian semester mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Bapak Sutisna, MPDI. Baik, di sini saya akan membacakan surat Al-Isra ayat 56 dan 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kasfad durri ankum wala tahwila. Ulaika alladhina yad'una baytaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Inna adzaba rabbika kana mahdura. Yang artinya, katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula mampu mengubahnya. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan takut akan azabnya? Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Shadaqallahul Azim. Dalam surat Al-Isra ayat 56 dan 57, Allah menjelaskan bahwa selain Allah, tidak ada satupun makhluk yang mampu memberi manfaat atau menolak bahaya. Makhluk yang sering diagungkan manusia, seperti malaikat, nabi, atau orang soleh, justru beribadah kepada Allah, berharap rahmatnya, dan takut akan azabnya. Ayat ini mengingatkan agar manusia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan menjelaskan Quran Surat Al-Isra ayat 56 dan 57 berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, asbabun nuzul. Yang kedua, makkiyah dan madaniyah. Yang ketiga, tafsir dan ta'wil. Yang pertama, asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Menurut para musafir, ayat ini turun berkaitan dengan perilaku sebagai kaum musyrik Arab yang menyembah atau memohon kepada makhluk selain Allah, seperti malaikat, jin, atau tokoh-tokoh soleh. Menganggap bahwa makhluk tersebut memiliki kekuatan untuk memberi pertolongan atau keselamatan. Padahal, makhluk-makhluk tersebut tidak mengklaim diri sebagai sesembahan. Bahkan mereka sendiri tunduk dan taat kepada Allah. Ayat ini turun sebagai koreksi akidah terhadap keyakinan keliru kaum musyrik. Penegasan tauhid bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan dimintai pertolongan. Yang kedua, makkiyah dan madaniyah. Surat Al-Isra termasuk ke dalam surat makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ciri makkiyah yang terlihat dalam ayat ini adalah penekanan pada iman dan tauhid, dan juga penolakan terhadap perbuatan penyekutukan Allah. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat Mekah yang saat itu masih banyak melakukan penyembahan berhala. Dan yang ketiga, tafsir dan ta'wil,
Nah, tafsir ayat 56, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik agar memanggil sesembahan selain Allah yang mereka yakini memiliki kekuatan. Namun, Allah menegaskan bahwa sesembahan tersebut tidak mampu menghilangkan bahaya. Mereka juga tidak mampu memindahkan atau mengubah keadaan manusia. Makna tafsir tersebut, ayat ini menjelaskan secara langsung bahwa segala makhluk selain Allah bersifat lemah. Mereka tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan, apapun itu, sehingga tidak pantas jadikan tempat bergantung atau disembah. Selanjutnya, tafsir ayat 57. Allah menjelaskan bahwa makhluk-makhluk yang disembah itu justru berusaha mendekati diri kepada Allah. Mereka berharap rahmat Allah dan takut terhadap azabnya. Makna tafsir tersebut, makhluk yang diagungkan manusia seperti malaikat, nabi, atau orang soleh sebenarnya adalah hamba Allah yang taat. Mereka tidak layak disembah. Mereka sendiri bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, takwil surat Al-Isra ayat 56 dan 57. Jika tafsir menjelaskan makna lahir ayat, maka takwil melihat pesan yang lebih dalam dan luas dari ayat tersebut. Takwil ayat 56, peringatan agar manusia tidak menggantungkan hidupnya kepada apapun selain Allah, termasuk bergantung berlebihan pada manusia, jabatan, kekayaan, atau kekuasaan lain. Nah, pesan takwil ini, ketergantungan sejati hanya kepada Allah, sedangkan makhluk hanyalah sebab, bukan penentu. Takwil ayat 57, ayat ini mengandung pesan bahwa kedudukan mulia di sisi Allah tidak ditentukan oleh status atau gelar. Yang utama adalah ketaatan dan usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan takwil ini, jika makhluk yang paling mulia saja takut kepada Allah, maka manusia seharusnya lebih rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Kesimpulan dari Quran Surat Al-Isra ayat 56 dan 57 menegaskan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan penuh, sedangkan semua makhluk tidak mampu memberi manfaat atau menolak bahaya. Makhluk yang sering diagungkan manusia justru adalah hamba Allah yang taat, yang berharap rahmatnya dan takut akan azabnya. Karena itu, manusia harus menyembah dan bergantung hanya kepada Allah serta menjauhi segala bentuk kesyirikan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.